Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bentar dulu. Ayo foto ya. Dah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala macam nikmat, terutama nikmat sehat, daid, afiat. Apa perbedaan antara sehat, daid, afiat? Ada yang tahu? Sehat itu, sihah itu artinya sehat secara zahir, sehat secara jasmani. Sedangkan afiat ino artinya kesehatan secara rohani, secara batin. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dalam kondisi sehat walafiat semua. Amin ya rabbal. Jelas suara saya ibu-ibu? Berarti sehat lidah saya, sehat mulut tiang. Apakah sehat? Wah pasti, udah otomatis afiat? Belum tentu. Kalau mulut yang sehat ini dipakai untuk mengadu domba, berdusta, ya, mencaci maki dan seterusnya, tentu ya sehat tapi tidak afiat. Kapan terkumpul sehat daid afiat? Kalau kesehatan jasmani kita manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu, maka terkumpullah kesehatan dan keafiatan itu. Paham Bapak Ibu? Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hajat kita tercapai berkat bacaan selawat daid salam yang tidak bosan-bosannya kita hadiahkan untuk Nabi kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat beliau masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama ingin tiang sampaikan ke pelunggu, mohon maaf nih, bahwasanya yang semestinya hadir memberikan tausiah pengajian umum kepada pelunggu adalah Tuan Guru Bajang Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Dan beliau sanggup menghadiri acara pengajian ini, tapi ada miskomunikasi. Tiang sudah WA kepada Bapak TGB mengira Jumat itu Jumat bulan November. Target beliau ketika diinformasikan Jumat itu Jumat hari ini. Oleh karena itu beliau berhalangan hadir dan beliau berjanji insya Allah akan hadir dalam kesempatan yang lain, dan beliau menitip salam kepada pelungguh semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya berkah pertemuan kita, pengajian kita, mengingat sudah ngasar, artinya sebentar lagi azan asar, ya, artinya kesempatan kita ini sangat terbatas. Saya ingin dalam pertemuan, dalam rangka membuka majelis taklim kita, izinkan tiang meriwayatkan dan mengijazahkan sebuah hadis musalsal istilahnya, di mana kebiasaan para ulama ahli hadis lain, setiap pengajian perdana, setiap majelis taklim yang dilakukan pertama kali wajib yang diijazahkan hadis musalsal bil awaliyah namanya, supaya sah periwayatannya secara tasalsul, sehingga setiap perawi mengatakan saya riwayatkan hadis ini dan ini adalah hadis pertama yang saya dengar keluar pertama kali dari mulut yang mengijazahkan kepada saya. Semua perawi seperti itu Bapak Ibu, makanya tersebut sebagai hadis musalsal bil awaliyah. Dalam hal ini saya adalah perawi yang ke 25, artinya setelah periwayatan ini dan setelah pelungguh menerima ijazahnya, maka insya Allah sah pelungguh menjadi perawi yang ke-26. Mau Bapak Ibu menjadi bagian daripada kelompok perawi? Apa kelebihan pengijazahan periwayatan niki?
Mungkin pelungguh sering mendengarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh para ustaz, para khotib, tapi belum tentu yang membaca hadis ini sah tersebut perawi, karena bisa saja dia menukil lekan internet, dari YouTube, dari buku, dari majalah, dari Google. Nah, kapan sah kita disebut perawi? Kalau kita meriwayatkan dan menerima ijazah riwayat tersebut dari seorang guru yang memiliki sanad keilmuan yang bersambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga pesan dari Bapak Maulana Syekh, ya, pandai-pandai memilih guru tahu ngaji yang sanad keilmuannya bersambung sampai Nabi. Nah, jadi hadis musalsal ini saya riwayatkan dengan sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ikuti saya, ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Nah, apa maknanya hadis ini Bapak Ibu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Rahman itu mengasihi, menyayangi, membalas kasih sayang semua makhluk yang memiliki sifat kasih sayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Apa artinya? Semua makhluk, binatang ke, manusia ke, dia muslim kah, kafir kah, siapapun dia, dari manapun asalnya, apapun agamanya, kalau dia memiliki sifat peduli, kasih sayang, perhatian, wajib dibales kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, yang Maha Rahman. Coba pelungguh baca basmalah, saya dengar. Bis. Apa artinya itu? Dengan nama Allah yang memiliki kasih sayang, yang Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang. Apa perbedaan antara Rahman dan Rahim? Rahman itu mengandung rahmat, Rahim juga mengandung rahmat. Apa bedanya? Kalau Rahman itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada semua makhluk, binatang, jin, tumbuh-tumbuhan, manusia yang muslim, yang kafir, semua dapat kasih sayang dari Allah yang Maha Rahman. Paham Bapak Ibu? Kalau sifat Rahim adalah kasih sayang Allah yang khusus untuk umat Nabi besar Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan heran, banyak sekali orang-orang yang non muslim, yang kafir, yang perhatian sama sesama manusia, dibalas kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bedanya? Kalau orang kafir, Allah balas kasih sayangnya lewat dunia doang. Sedangkan kasih sayang yang ditunjukkan oleh tiap-tiap muslim wajib dibalas kasih sayangnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Paham niki Bapak Ibu sekalian? Oleh karena itu, lanjutan hadis niki Bapak Ibu, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka wahai umatku sekalian, tunjukkanlah kasih sayangmu, pedulimu, perhatianmu kepada penghuni bumi, niscaya suatu saat nanti engkau akan dikasihani oleh penghuni lah. Apa perbedaan antara bumi dengan langit? Itu sebenarnya kata ulama tasawuf, irhamu man fil ard, bumi isyarat kepada bawahan, langit isyarat kepada atasan. Artinya apa? Tunjukkan kasih sayangmu kepada yang lebih lemah darimu, lebih miskin darimu, lebih bodoh daripada dirimu, lebih lebih kurang, lebih banyak kekurangannya daripada dirimu. Maka suatu saat nanti akan dibalas oleh atasanmu
yang lebih kuat darimu, yang lebih kaya darimu, dan yang lebih banyak kelebihannya daripada dirimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya sempurna periwayatan ini, sebagaimana yang terima ijazah hadis musalsal bil awaliyah ini, saya ijazahkan khusus kepada Bapak Ibu jamaah yang hadir di majelis taklim kita ini. Terima ijazahnya. Harus semua mengatakan saya terima ijazahnya. Minimal saya terima, nggih. Karena pengijazahan itu 4 rukunnya. Harus ada yang mengijazahkan, yang menerima ijazah, ilmu yang diijazahkan, dan lafaz ijab kabul. Paham Bapak Ibu? Sekali lagi untuk memperkuat, sebagaimana saya menerima ijazah hadis musalsal ini dari Tuan Guru Husnud Du'a, dari Syekh Yasin Al-Fadani, dari guru-gurunya dengan sanad yang bersambung sampai Nabi, saya ijazahkan khusus kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam majelis kita ini. Terima ijazahnya. Yang terima ijazahnya. Sah, sah, sah. Alhamdulillah, sah pelungguh menjadi perawi yang ke-26. Sah pelungguh untuk mengijazahkannya kepada siapa saja, kepada suami, kepada anak, kepada murid, kepada istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, ya, kepada siapa saja. Mudah-mudahan kita semua sah menjadi perawi yang nanti pada hari kiamat kita akan bangkit dari kubur, bisa menuntut atau menagih syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah asar. Mungkin ada sedikit ingin tiang tambahkan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa hukum azan? Apa hukum azan? Enggak. Nah, itu gunanya majelis taklim ini kita adakan supaya paham. Hukum azan itu apa hukum menjawab sunnah? Salah. Apa yang benar? Wajib kifayah, fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Kalau ada azan yang bunyi, ada jamaah di kampung-kampung sebelah yang mewakili kita menjawab azan, cukup, tidak perlu kita menjawab salam. Paham nih Bapak Ibu? Kalau satu desa ini tidak ada, satu kecamatan ini di Pringgabaya ini tidak ada yang menjawab salam, maka selaku itu si arak desa ini di kecamatan ini berdosa. Paham Bapak Ibu? Itu maksudnya fardu kifayah. Makanya saya lebih baik melanjutkan daripada kita momot mendengarkan suara azan. Toh yang namanya azan itu 5 kali sejelo kita dengar. Sedangkan pengajian sekali setelah 15 tahun katanya. Makanya saya lanjutkan Bapak Ibu. Paham niki Bapak Ibu? Jadi supaya paham bahwa azan ini hukumnya sunnah, menjawab azan itu hukumnya fardu kifayah. Satu orang yang menjawab sudah cukup menggugurkan kewajiban mewakili semua yang ada di tempat ini. Paham ini Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah.